Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus tentu kita mengimani kelahiran Yesus di dunia ini, teladan yang diberikannya untuk kita jalankan. Lalu ketika dia mati di kayu salib, di Golgota, itu adalah pengharapan bagi kita. Karena misi Kristus untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya di Golgota, di kayu salib. Lalu pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan dari kematian. Dan ini memberikan pengharapan yang lebih baik lagi kepada semua pengikut Kristus, bahwa ada jaminan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya, menjalankan semua perintah-perintahnya. Oleh karena kita akan mewarisi kerajaan Tuhan. Namun bukan sampai di situ saja. Yesus Kristus sekarang sudah berada di surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi karena Yesus sudah berada di surga, sudah menyediakan tempat bagi kita, bagi pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya dan yang tetap setia sampai mati, maka kita juga mendapatkan pengharapan yang sama, dan itu sempurna adanya di dalam Yesus. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati, apa yang kita lakukan saat ini sebagai pengikut Yesus? Mari kita lihat ketika Yesus Kristus lahir pertama kali di Bethlehem, di kandang binatang, di tempat yang hina. Di dalam Matius pasal yang kedua, orang-orang Majus yang datang kepada Yesus yang sudah lahir itu, firman Tuhan katakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus yang mempelajari nubuatan bahwa akan lahir Mesias, sang raja itu, sang juru selamat, setelah mengetahui lewat bintang yang ada yang merupakan kumpulan para malaikat yang membentuk bintang itu. Dan para orang Majus ini akhirnya melihat titik bintang itu berada di Bethlehem. Dan mereka pergi ke sana menemukan bayi yang baru lahir di kandang hewan binatang yang hina di Bethlehem. Dan dilakukan oleh mereka adalah sujud menyembah Mesias yang baru lahir. Melakukan penyembahan kepada Yesus yang baru lahir. Itu yang dilakukan orang Majus pada saat itu. Bukan cuma itu saja. Dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 11 ini, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus Kristus yang baru lahir itu. Persembahannya yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 barang ini, 3 persembahan ini adalah persembahan yang paling lengkap, yang paling tinggi nilainya pada saat itu. Baik emas, kemenyan, dan mur. Dan kalau kita mendalami, maka ketiga barang ini adalah simbol dari apa yang akan terjadi kepada Mesias, kepada Yesus Kristus ini. Baik sementara berada di dunia maupun nanti ketika dia sudah kembali ke surga setelah menjalankan misinya di dalam penebusan di dunia ini. Jadi emas itu melambangkan bahwa dia akan menjadi seorang raja. Seorang raja. Kemenyan adalah di dalam penyembahan. Artinya dia akan disembah, dipuja oleh manusia. Sedangkan mur menunjukkan bahwa pada suatu waktu dia akan mati, tetapi di dalam penebusan kepada manusia.
Jadi ketiga barang yang diberikan oleh orang Majus adalah yang terbaik, sesuai dengan keadaan yang akan terjadi kepada Yesus Kristus ke depan. Bagi kita yang hidup sekarang ini, apakah kita menghargai Yesus Kristus, menyembah kepada Dia sekarang ini untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali? Maka persembahan apa yang akan kita berikan? Tentunya yang terbaik, yang paling berharga di mata Tuhan, di mata Yesus Kristus untuk kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majus ini. Marilah kita juga menunjukkan kepada Yesus Kristus persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah tubuh kita sendiri, nyawa kita, selain harta kita yang kita berikan untuk Yesus di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.